Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di tengah keheningan malam, saat jarum jam menunjukkan pukul 3 dini hari, suara lonceng kecil tiba-tiba menggema di sepanjang jalan desa. Suara roda gerobak berderit pelan, seolah melintasi ganggang sempit yang gelap. Bu Ratna terbangun dengan jantung berdegup kencang. Dari balik jendela, ia melihat bayangan samar seseorang berdiri di depan rumahnya. Wajahnya tertutup kegelapan, tapi suaranya begitu familiar, serak dan dingin. "Sayur, beli sayur, Bu?" Tubuh Bu Ratna membeku. Itu suara yang sudah setahun tak pernah ia dengar. Suara yang seharusnya telah terkubur bersama jasad pemiliknya. Pak Dirman, penjual sayur keliling, telah mati. Lalu siapa yang berdiri di depan rumahnya malam ini? Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini. Dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Di sebuah desa kecil bernama Kampung Rawa Tengah, masyarakatnya hidup tenang dan damai. Setiap pagi, suara lonceng kecil berbunyi, menandakan kedatangan seorang penjual sayur keliling bernama Pak Dirman. Dengan gerobaknya yang penuh sayur mayur segar, ia berkeliling dari rumah ke rumah, menawarkan dagangannya dengan senyum ramah. Namun, suatu hari, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pak Dirman ditemukan tewas di dalam rumahnya. Tubuhnya kaku, dengan mata melotot ketakutan. Anehnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan atau perampokan. Polisi menyimpulkan bahwa ia meninggal karena serangan jantung, meski desas-desus lain mulai menyebar di desa. Beberapa orang mengatakan ia melihat sesuatu yang begitu mengerikan, hingga jiwanya seakan tercerabut dari tubuhnya. Setelah kematiannya, warga mulai merasa ada yang aneh. Setiap dini hari, sekitar pukul 3, terdengar suara lonceng kecil bergema di sepanjang jalan desa, mirip suara lonceng yang biasa dibawa Pak Dirman. Beberapa warga yang terbangun mengaku mendengar suara roda gerobak berderit di depan rumah mereka. Namun saat mereka mengintip dari jendela, jalanan kosong. Awalnya, mereka mengira itu hanya halusinasi atau kebetulan. Namun, teror semakin menjadi. Salah satu warga, Bu Ratna, seorang janda tua yang tinggal sendirian, menjadi saksi pertama kejadian mengerikan itu. Malam itu, ia terbangun karena suara seseorang memanggilnya dari luar rumah. "Sayur, sayur segar." Suara itu terdengar begitu familiar, suara Pak Dirman. Dengan perasaan aneh, Bu Ratna membuka pintu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sesosok pria berdiri di depan rumahnya, memegang gerobak kayu yang tampak usang dan berkarat. Wajah pria itu pucat, matanya cekung, dan bibirnya membiru. "Ah, Pak Dirman?" Suara Bu Ratna bergetar. Pria itu hanya diam, menatapnya dengan mata kosong. Tiba-tiba, angin dingin bertiup, dan tubuh sosok itu mulai membusuk di depan matanya. Wajahnya yang awalnya pucat perlahan mengelupas, memperlihatkan tengkorak di baliknya. Bu Ratna berteriak histeris dan langsung jatuh pingsan di tempat. Keesokan paginya, para tetangga menemukannya tergeletak di depan rumah dengan wajah pucat dan tubuh gemetar ketakutan. Saat sadar, ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat, "Di Kemel." Sejak malam itu, teror semakin sering terjadi. Banyak warga mulai mendengar suara lonceng di tengah malam, dan beberapa bahkan mengaku melihat sosok Pak Dirman berdiri di depan rumah mereka. Ada yang melihat bayangannya bergerak di lorong-lorong gelap desa, ada pula yang mendengar suara langkah kaki menyeret di jalanan berdebu. Pak Budi, seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang kayu, mencoba menyelidiki asal suara tersebut. Suatu malam, ia menunggu di beranda rumahnya, bersiap jika suara itu datang lagi. Benar saja, tepat pukul 3 pagi, suara lonceng menggema. Dengan senter di tangan, ia berjalan keluar. Saat ia berbelok di sebuah gang sempit, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ujung gang, berdiri gerobak tua dengan sayur-sayur busuk di dalamnya. Di belakangnya, sosok Pak Dirman berdiri kaku, menatapnya dengan mata kosong. Pak Budi mencoba berlari, namun tubuhnya terasa berat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Sosok itu perlahan mendekat, dan dari mulutnya yang membusuk, keluar suara serak. "Sayur segar, beli sayur, Pak?" Tiba-tiba, angin dingin menyapu tubuhnya,
dan dunia menjadi gelap. Keesokan harinya, Pak Budi ditemukan tergeletak di tengah jalan dengan ekspresi ketakutan. Mulutnya terbuka lebar seolah ingin berteriak. Ia selamat, tapi sejak saat itu, ia tidak pernah berbicara lagi. Seorang dukun desa bernama Mbah Karyo akhirnya dipanggil untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah melakukan ritual, ia mengungkapkan bahwa arwah Pak Dirman tidak bisa tenang karena ada dendam yang belum terselesaikan. Ada sesuatu yang belum ia selesaikan di dunia ini, ujar Mbah Karyo. Mereka menggali lebih dalam dan menemukan fakta mengejutkan. Pak Dirman ternyata meninggal bukan karena serangan jantung, melainkan karena diracun. Pelakunya adalah seorang pria bernama Darto, yang iri karena bisnis sayurannya kalah saing dengan Pak Dirman. Ia mencampurkan racun dalam teh yang diberikan pada Pak Dirman malam sebelum kematiannya. Setelah rahasia itu terbongkar, polisi menangkap Darto. Mbah Karyo lalu mengadakan ritual pemanggilan arwah untuk melepaskan Pak Dirman dari dunia ini. Di malam ritual itu, warga berkumpul di persimpangan desa, tempat gerobak Pak Dirman terakhir terlihat. Mbah Karyo membakar dupa, membaca mantra, dan memohon agar arwah Pak Dirman pergi dengan tenang. Tiba-tiba, terdengar suara lonceng berbunyi sekali lagi. Bayangan sosok Pak Dirman muncul di antara kabut, menatap mereka dengan tatapan kosong. Perlahan, ia tersenyum, lalu tubuhnya memudar bersama angin malam. Setelah kejadian itu, suara lonceng tidak pernah terdengar lagi. Namun, beberapa warga mengaku, jika berjalan sendirian di malam hari, mereka masih bisa mencium samar-samar aroma sayur segar di udara. Mungkin, arwah Pak Dirman akhirnya bisa beristirahat, atau mungkin ia masih mengawasi dari kejauhan. Sejak malam ritual itu, keadaan desa mulai kembali normal. Warga tak lagi mendengar suara lonceng atau melihat bayangan gerobak tua melintasi jalanan sepi. Namun, keheningan itu justru membuat sebagian orang merasa ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Salah satunya adalah Yanto, seorang pemuda yang sering membantu di pasar desa. Ia merasa penasaran dan ingin memastikan apakah benar arwah Pak Dirman telah pergi. Malam itu, ia duduk di beranda rumahnya, menunggu hingga larut. Angin malam bertiup lembut, hanya suara jangkrik yang terdengar. Saat jarum jam menunjukkan pukul 3 dini hari, tiba-tiba udara di sekitarnya berubah menjadi lebih dingin. Jantung Yanto berdetak lebih cepat. Ia menajamkan pendengarannya. Tak ada suara lonceng, tak ada suara roda gerobak berderit. Ia menghela napas lega, menganggap semuanya sudah benar-benar berakhir. Namun, saat ia hendak masuk ke dalam rumah, sesuatu membuatnya merinding. Dari kejauhan, samar-samar tercium aroma sayur segar, bercampur dengan bau busuk yang menyengat. Pagi harinya, warga kembali gempar. Seorang petani bernama Pak Samin menemukan sesuatu yang mengerikan di kebunnya. Sebuah gerobak tua berdiri di tengah ladang, dipenuhi sayur mayur yang membusuk. Lalat beterbangan di atasnya, dan bau anyir menguar ke udara. Pak Samin ketakutan dan segera melapor ke kepala desa. Warga berkumpul, memeriksa gerobak tersebut. Anehnya, tak ada jejak roda yang menunjukkan bagaimana gerobak itu bisa sampai di sana. Seolah-olah gerobak itu muncul begitu saja dari kegelapan. Bu Ratna, yang pernah mengalami teror sebelumnya, langsung merasakan firasat buruk. Ia menggenggam tangannya erat, tubuhnya gemetar. Pak Dirman belum pergi, katanya lirih. Warga mulai panik. Beberapa orang mengusulkan agar gerobak itu dibakar. Sementara yang lain takut jika tindakan itu justru akan membuat arwah Pak Dirman semakin marah. Mbah Karyo dipanggil kembali. Kali ini, ia tampak lebih serius. Ada sesuatu yang mengikat arwahnya di dunia ini. Aku harus mencari tahu lebih dalam, katanya sambil mengamati gerobak dengan tatapan tajam. Ia meminta waktu semalam untuk melakukan ritual dan mencari petunjuk. Malam itu, Mbah Karyo menyalakan dupa dan duduk bersila di dalam rumahnya. Mantra-mantra ia baca, memanggil roh Pak Dirman untuk bicara. Tiba-tiba, lampu minyak di hadapannya berkedip-kedip, lalu padam seketika. Udara di dalam ruangan menjadi dingin. Suara serak terdengar di telinganya, begitu dekat hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Mbah, tolong aku. Mbah Karyo tetap tenang. Apa yang masih menahanmu di dunia ini, tanyanya dengan suara mantap. Hening sejenak, lalu suara itu kembali terdengar. Lebih lirih namun penuh rasa sakit. Bukan hanya Darto yang membunuhku, ada yang lain. Mereka berdua. Mbah Karyo tersentak.
Ternyata, masih ada orang lain yang terlibat dalam kematian Pak Dirman. Keesokan paginya, Mbah Karyo mengumpulkan warga. Ia menceritakan apa yang ia dengar dalam ritual semalam. Warga terkejut. Mereka mengira semuanya sudah selesai setelah Darto ditangkap. Tapi ternyata ada pelaku lain yang masih berkeliaran. Lalu siapa orang itu, tanya Pak Lurah dengan wajah tegang. Aku belum tahu pasti. Tapi aku yakin, orang itu ada di antara kita. Arwah Pak Dirman masih menunggu keadilan, katanya tegas. Warga mulai berbisik-bisik, saling menatap curiga. Beberapa orang bahkan mulai menyebut nama-nama yang mereka curigai. Tiba-tiba, seorang pria bernama Karmin, salah satu teman dekat Darto, berlari dari kerumunan. Wajahnya pucat, keringat bercucuran di dahinya. Aku tidak mau dihantui lagi. Semua ini salahku, katanya dengan suara bergetar. Karmin mengaku bahwa ia dan Darto merencanakan kematian Pak Dirman bersama-sama. Darto memang yang mencampurkan racun, tapi Karmin yang memastikan Pak Dirman meminumnya dengan berpura-pura membujuknya untuk bersantai setelah seharian berjualan. Aku tidak pernah berpikir arwahnya akan kembali. Aku hanya ingin dia pergi agar daganganku laris, katanya sambil menangis. Warga yang marah segera menyeret Karmin ke balai desa untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Mbah Karyo menghela napas lega. Kini keadilan telah ditegakkan. Semoga arwah Pak Dirman bisa benar-benar beristirahat. Malam itu, warga membakar gerobak tua di tengah lapangan desa, mengucapkan doa agar Pak Dirman bisa pergi dengan damai. Saat api mulai membakar kayu-kayunya, angin berhembus kencang, membawa suara samar yang terdengar seperti gumaman tenang. Terima kasih. Sejak malam itu, suara lonceng kecil tak pernah lagi terdengar di kampung Rawa Tengah. Namun, setiap kali ada angin bertiup lembut di pagi hari, warga selalu teringat pada sosok penjual sayur yang pernah menjadi bagian dari hidup mereka. Dan mungkin, jauh di alam sana, Pak Dirman akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Setelah Karmin ditangkap dan gerobak Pak Dirman dibakar, warga kampung Rawa Tengah kembali menjalani hidup mereka seperti biasa. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati mereka. Bau sayur segar yang sesekali masih tercium di pagi buta, meski tak ada yang berjualan di jam-jam tersebut. Pak Lurah menganggap itu hanya sugesti warga yang masih trauma, tapi Mbah Karyo tidak sependapat. Ia merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Aku merasa ada hal yang belum terungkap, kata Mbah Karyo suatu malam kepada Pak Lurah. Pak Lurah hanya menghela napas. Semoga bukan hal buruk. Warga sudah cukup menderita karena kejadian ini. Tapi harapan itu sia-sia. Suatu malam, seorang pemuda bernama Anton yang baru pulang dari rumah temannya merasakan sesuatu yang aneh. Saat melewati pertigaan desa, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Sebuah gerobak tua berdiri di tengah jalan, tepat di bawah pohon beringin besar. Gerobak itu tampak lapuk, rodanya berkarat, dan isinya penuh dengan sayur-sayur busuk yang dipenuhi belatung. Anton menelan ludah. Ia tahu, gerobak Pak Dirman seharusnya sudah dibakar. Angin berhembus kencang. Dari balik gerobak itu, muncul sosok yang sangat dikenalnya, Pak Dirman. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sosok itu tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Matanya yang kosong kini merah menyala, tubuhnya makin membusuk, dan dari mulutnya keluar cairan hitam pekat. Sayur, beli sayur. Ton? Anton menjerit dan berlari sekencang-kencangnya. Ia tak berani menoleh ke belakang hingga akhirnya tiba di rumahnya. Keesokan paginya, ia ditemukan pingsan di depan pintu rumahnya dengan wajah pucat dan mulut berbusa. Setelah sadar, ia hanya bisa menggumam satu kalimat. Gerobaknya kembali. Desa kembali gempar. Warga yang sebelumnya merasa lega kini kembali dicekam ketakutan. Beberapa orang mengaku mendengar suara gerobak berderit di tengah malam, bahkan ada yang melihat bayangan hitam berjalan di lorong-lorong sempit desa. Bu Ratna, yang pernah mengalami teror pertama, merasa firasat buruk semakin kuat. Mbah, ini belum selesai, saya bisa merasakannya, katanya kepada Mbah Karyo. Mbah Karyo mengangguk. Arwah Pak Dirman seharusnya sudah tenang. Tapi kalau ia kembali dengan lebih mengerikan, itu berarti ada sesuatu yang lebih besar yang belum kita ketahui. Setelah melakukan ritual, Mbah Karyo mendapatkan sebuah penglihatan. Di dalam asap dupa, ia melihat sosok Pak Dirman menangis, menunjuk ke sebuah tempat. Sebuah sumur tua di pinggir desa. Tanpa membuang waktu,
warga menuju sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Mereka membawa senter dan alat gali. Begitu tiba di sana, suasana terasa mencekam. Angin bertiup dingin, dan suara burung hantu terdengar sayup-sayup. Pak Budi, yang membawa sekop, mulai menggali di sekitar sumur. Tak butuh waktu lama sebelum sekopnya mengenai sesuatu. Sebuah karung besar. Dengan hati-hati, mereka menariknya keluar. Ketika dibuka, semua orang terkejut. Di dalamnya terdapat sisa-sisa tulang manusia yang masih mengenakan pakaian lusuh. Mbah Karyo menatap tulang-tulang itu dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan Pak Dirman. Warga semakin bingung. Jika itu bukan Pak Dirman, lalu siapa? Pak Lurah memanggil polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa tulang tersebut milik seorang pemuda bernama Sarman, anak Pak Dirman yang hilang bertahun-tahun lalu. Dulu, Sarman sering membantu ayahnya berjualan sayur, kata seorang warga tua. Tapi suatu hari ia menghilang tanpa jejak. Misteri akhirnya mulai terungkap. Darto dan Karmin ternyata tidak hanya membunuh Pak Dirman, tetapi juga anaknya. Mereka takut Sarman akan menggantikan ayahnya dalam berdagang, sehingga mereka menghabisinya terlebih dahulu dan membuang jasadnya ke sumur tua. Namun, karena mayat Sarman tak pernah ditemukan, arwahnya terus bergentayangan, mengikat Pak Dirman di dunia ini untuk mencari keadilan. Setelah tulang belulang Sarman ditemukan, Mbah Karyo mengadakan ritual terakhir. Ia memohon kepada roh Sarman dan Pak Dirman agar mereka bisa pergi dengan tenang. Malam itu, warga berkumpul di lapangan, menyalakan obor dan berdoa bersama. Saat ritual berlangsung, angin bertiup kencang, dan warga melihat bayangan samar dua sosok berdiri di bawah cahaya bulan. Pak Dirman dan Sarman. Mereka tersenyum, lalu perlahan memudar bersama angin. Sejak saat itu, kampung Rawa Tengah kembali tenang. Tak ada lagi suara lonceng, tak ada lagi bau sayur segar di dini hari. Namun, setiap kali ada orang berjalan sendirian di malam hari, mereka masih bisa merasakan kehadiran yang menenangkan, seolah seseorang masih mengawasi mereka dari kejauhan. Mungkin, Pak Dirman dan Sarman kini benar-benar telah menemukan kedamaian.